atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berjumpa lagi di tempat kita untuk terus proses belajar. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus IGI yang telah mensukseskan acara pagi hari ini, kemudian kepada anggota IGI di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini juga, serta peserta yang lain yang ada di Nusantara yang mungkin tidak bisa kita sapa satu persatu. Sebenarnya tujuan webinar awal itu adalah untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas, ya, agar kita sebagai guru yang dalam 1 tahun ini mengalami, kalau saya bisa bilang itu gempuran-gempuran yang sangat hebat bagi seorang guru, ya, karena ketidakpastian dari sistem pembelajaran kita. Yang mana dalam 1 tahun ini karena pandemi kita sudah berusaha memaksimalkan kemampuan kita dengan ikut pelatihan dan sebagainya. Sampai detik ini pun kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang terus kita alami, seperti itu. Sehingga maksud dari webinar awal itu adalah kita mempersiapkan itu sekaligus mempersiapkan kondisi siswa, kita ubah pelan-pelan dari yang kemarin itu menyambut pembelajaran dengan biasa-biasa saja, gimana caranya dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa diubah secara lebih baik lagi. Nah, ternyata kita mengalami gempuran lagi Bapak Ibu, karena flyer sudah kita sebarkan tatap muka terbatas, ternyata kita harus mengalami PPKM. Ya. Ini kita yang harus kita patuhi bersama. Nah, dalam hal ini tujuan webinar kita, saya yakin tidak akan ada sia-sianya, Bapak Ibu, ya. Hanya kita ini memang harus adaptif betul sebagai guru saat ini. Jadi ya mudah-mudahan aja nggak jantungan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha memaksimalkan bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kita itu bisa kita tutupi seperti itu. Nah, saya kira pertemuan kali ini itu tetap penting karena apa? Untuk persiapan, saya yakin PPKM juga tidak selamanya. Itu PPKM selesai, mudah-mudahan nanti pandemi juga akan berkurang. Sehingga mau tidak mau, pasti sebelum kita tatap muka penuh, pasti kita akan mengalami pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita peroleh ilmu di hari ini nanti dari Bapak dosen, pastilah ya bermanfaat. Kita menunggu momen yang tepat seperti itu. Nah, tapi saya berharap di jauh-jauh hari sebelum kita mengalami pembelajaran tatap muka terbatas, kita sudah betul-betul mempersiapkan diri sehingga pas nanti ada pembelajaran tatap muka terbatas kita sudah siap. Seperti sebagian yang ada sekarang itu adalah hal mustahil yang ada di masa lalu bagi kita. Betulnya Bapak Ibu nggih? Hal yang mustahil di masa lalu dan kita sadari semua yang ada sekarang itu memang diciptakan untuk tujuan sekarang karena ada ketidakmustahilan tadi seperti itu. Dan kita pahami keberadaan internet yang luar biasa itu kalau kita tidak manfaatkan betul, alangkah ruginya kita sebagai guru. Alangkah mengalami kemundurannya kita sebagai seorang guru. Seperti itu. Jadi guru yang sekarang ini harus, mari kita belajar bersama, terutama di IGI sini ya. Kita ini saling berbagi, saling mengisi, saling bersinergi supaya kita guru-guru semua di Indonesia ini menjadi guru yang adaptif baik terhadap teknologi ataupun yang lain. Yang kita harapkan di sini dengan adanya webinar ini adalah bukan semata-mata mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Sertifikat itu hanyalah bonus. Sebenarnya yang utama, yang besar itu adalah proses yang kita
miliki, proses yang kita dapatkan dari hasil pembelajaran saat ini. Itu ya Bapak Ibu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita setelah belajar, insya Allah nanti IGI Kota Batu akan terus bersinergi memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu guru apa yang kira-kira dibutuhkan di kondisi pandemi saat ini, sehingga kita bisa sekali lagi menutupi kekurangan kita bisa membawa siswa kita menjadi senang, nyaman belajar, dan satu hal yang kita dambakan sebagai guru adalah keberadaan guru meskipun kita daring akan dinanti-nantikan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan bisa banyak ilmu yang kita peroleh. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua IGI Kota Batu, Ibu ini yang telah menyampaikan kata-katanya. Mudah-mudahan motivasi informasi yang disampaikan oleh Bu ini tadi menjadikan kita semangat untuk berinovasi dan adaptif dalam segala hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti acara ini akan direkam, kemudian daftar hadir akan diberikan di akhir acara gitu, sehingga monggo diikuti secara optimal sejak awal hingga akhir, sehingga ada manfaatnya, ilmunya, lebih-lebih yang kita harapkan adalah barokahnya. Masuki acara yang ketiga, yakni pemaparan materi. Sebelum ke pemaparan materi, saya sampaikan dulu kedua narasumber kita. Yang pertama saya sampaikan yakni Bapak, saya dulu, Bapak Muhammad Haiful Furqon. Beliau kalau dilihat dari alamatnya di Lumajang, tetapi aktivitasnya beliau di Jember, di UNED gitu. Beliau S1 di UM, S2-nya di ITS Surabaya. Kemudian beliau sudah banyak menulis gitu, tulisan-tulisannya. Kemudian nomor HP-nya di monggo bisa mencatat ini media sosial yang beliau miliki 087800010033. Untuk Facebooknya nanti dicari Kami. Mohon nanti dicari. Tulisan-tulisan beliau sudah dalam penelitian dan lain sebagainya mulai 2018 hingga 20, mungkin tidak perlu saya bacakan gitu karena cukup banyak. Dengan waktu sampai jam 11, ini kayaknya eman-eman. Nanti kalau ingin mengetahui lebih detail, nanti saya berikan kurikulum vitae-nya aja. Untuk menyingkat waktu, gitu, kami berikan kesempatan kepada pemateri utama kita, yakni Bapak Muhammad Haiful Furqon, SPD MKOM, yang dalam hal ini akan menyampaikan kepada kita bagaimana peran teknologi informasi untuk mewujudkan pembelajaran berorientasi pada keahlian era society 5.0. Kepada Bapak Muhammad Haiful Furqon, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sugiarto nggih atas waktunya. Saya izin share screen nggih, Pak. Baik, apa sudah terlihat nggih share screen-an saya? Sudah jelas. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di acara webinar yang berjudul peranan teknologi untuk
persiapan tatap muka terbatas nggih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kota Batu, khususnya kepada Ibu Rini selaku Ketua IGI yang telah mewadahi kita membuat acara yang saya rasa ini nanti banyak manfaatnya. Mungkin dari saya sendiri atau mungkin dari teman-teman guru yang lain itu nanti bisa kita belajar bareng, diskusi bareng mengenai bagaimana peranan teknologi itu dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ke pembicara kedua kita, Mas Rofil Alim ini, karena kemarin beliaunya sendiri yang mengundang saya untuk memaparkan materi terkait dengan peranan teknologi informasi ini pada acara webinar pagi hari ini. Nah, di judul yang saya angkat itu adalah peranan teknologi informasi untuk mewujudkan pembelajaran berorientasi pada keahlian era Society 5.0. Jadi kan selama ini kan kita sering mendengarnya itu revolusi industri 4.0. Jadi Society 5.0 itu merupakan istilah yang masih belum banyak digunakan di halayak umum, itu karena masih dalam pengkajian, Bapak Ibu. Jadi saat ini itu sebenarnya kita sudah masuk ke yang namanya revolusi industri 4.0. Jadi Society 5.0 itu bagaimana kita mempersiapkan masyarakatnya, mempersiapkan human-nya, manusianya, itu dalam menghadapi perubahan teknologi ini, Bapak Ibu. Karena sekarang ini teknologi itu sangat-sangat masif perkembangannya. Mulai dari mungkin tadi yang disampaikan Ibu Rini itu ya mungkin beberapa tahun mendatang itu ada teknologi yang saat ini masih belum ada. Jadi yang kalau dirasa itu masih impossible, masih nggak mungkin teknologi tersebut. Tapi dengan perkembangan waktu, berjalannya waktu, perkembangan zaman, itu pasti nanti ada yang namanya perubahan-perubahan teknologi. Mungkin kalau dari sekarang ini yang kita langsung manfaatkan itu teknologi mobile ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah memanfaatkan teknologi mobile itu, smartphone, kemudian dan lain sebagainya dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kita maksimalkan teknologi-teknologi tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit video. Kebetulan kemarin sudah saya coba simulasikan, ternyata ketika saya putar video di Zoom itu agak patah-patah, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngakses sendiri, ini sudah saya sediakan alamatnya. Mungkin tadi sudah di-share Bapak Ibu untuk materinya, jadi bisa di-download terlebih dahulu, silahkan. Jadi untuk materinya sudah saya share ke panitia, nanti bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Jadi di video ini video ini itu memaparkan atau mengilustrasikan gambaran bagaimana dunia kita itu berkembang pada tahun 2050. Kalau kita saat ini kan di tahun 2021 kira-kira masih ada gap atau jarak 30 tahun dari 2021 ke 2050. Jadi adanya perubahan teknologi yang cukup masif itu menyebabkan adanya pergeseran paradigma dalam masyarakat. Misalkan dulu yang kita masih membaca surat kabar Bapak Ibu, membaca koran. Sekarang itu nggak perlu kita baca koran, cukup dengan menggunakan smartphone kita, menggunakan HP kita, sehingga kita bisa mengakses informasi-informasi terkini, teraktual. Sehingga kita pastinya ada pergeseran gaya hidup, pergeseran paradigma kehidupan yang mungkin kita banyak yang kita alami ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi di sini saya mulai dari bagaimana industri itu, maksud saya bagaimana teknologi atau revolusi industri itu berkembang. Jadi revolusi industri itu dimulai pada tahun 1784. Jadi pada waktu itu terjadi revolusi industri, tepatnya di Eropa pada waktu itu, sehingga menyebabkan adanya perubahan tatanan kehidupan yang awalnya itu masih sifatnya itu belum industrial, menjadi berorientasi kepada industri. Jadi industri 1.0 itu dimulai pada tahun 1784, di mana sudah ditemukan
yang namanya mekanisasi atau menggunakan mesin gitu Bapak Ibu. Kemudian ada steam power menggunakan tenaga uap dan lain sebagainya. Terus masuk ke tahun 1870. Nah, di tahun 1870 ini sudah berkembang teknologi dari yang awalnya itu mesin-mesin sederhana, mulai ditemukannya perangkat-perangkat elektronik, kemudian perkembangan kayak mass production, produksi massa, kemudian assembly dan lain sebagainya. Jadi pergeseran teknologi itu terjadi pada tahun 1870 di mana sudah mulai berkembangnya teknologi yang bersifat kelistrikan. Kemudian kita beralih ke tahun 1969. Nah, di tahun 1969 ini itu pertama kali komputer itu ditemukan. Jadi komputer yang masih dulu bentuknya besar sampai sekarang itu kita bisa membawanya di tas, Bapak Ibu, laptop masing-masing itu kan masuk komputer. Jadi perubahan teknologi itu terjadi pada tahun 1969 di mana ditemukannya komputer, kemudian ada yang namanya jaringan, sehingga kita bisa sampai saat ini itu bisa mengakses jaringan itu atau internet kalau bahasa kita itu bahasa umumnya itu. Nah, pada tahun 2018 di sebelah sini ya Bapak Ibu, itu 2018 kemarin itu sudah muncul istilah industri 4.0. Jadi yang kemarin sedang hot-hotnya ya Bapak Ibu. Banyak teknologi-teknologi itu yang sudah berkembang. Misalkan apa? Teknologi semacam apa ya? Istilahnya itu kayak teknologi yang smart, yang pinter. Jadi teknologi smart ini merupakan teknologi yang menunjang perkembangan dari teknologi industri 4.0 ini, di mana teknologi-teknologi itu saling berkaitan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya smartphone, jadi dengan smartphone ini bisa mengendalikan teknologi-teknologi lain. Jadi nggak terbatas cuma hanya satu perangkat aja. Jadi ada keterkaitan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain yang menyebabkan adanya konektivitas Bapak Ibu. Salah satu contohnya itu yang paling nyata itu adalah teknologi smartphone itu, karena dengan teknologi smartphone itu kita bisa berinteraksi dengan menggunakan HP kita, menggunakan perangkat kita untuk berkomunikasi dengan mungkin sesama kolega atau mungkin kepada peserta didik kita, sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan bagaimana perkembangan teknologi itu. Nah, itu tadi dari segi industrinya. Sekarang saya beralih ke dari segi orangnya. Kalau tadi itu industrial revolution, kalau di sini itu masuk ke society revolution, revolusi masyarakatnya, human-nya, orangnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk society ini itu dimulai dari society 1.0 di mana pada waktu itu masih manusia purba nih Bapak Ibu, itu hidup dengan cara berburu. Kemudian masuk ke society 2.0 itu mulai ditemukan teknologi bercocok tanam. Kemudian masuk ke society 3.0 itu sudah masuk ke revolusi industri 1 sama 2. Jadi yang satu itu masih like industri atau industri ringan. Kalau yang kedua itu mulai industri berat, mulai ditemukannya senyawa-senyawa kimia itu mulai revolusi industri kedua. Kemudian sampai ditemukannya komputer. Jadi ditemukannya komputer itu menyebabkan adanya pergeseran paradigma kehidupan masyarakat yang awalnya itu berorientasi pada industrial, itu beralih menjadi information society atau masyarakat yang berorientasi pada informasi. Jadi itu terjadi ketika tahun 1969 tadi. Kemudian sampai tahun 2018. Nah, 2018 tadi kan sudah perkembangannya nih, teknologi-teknologi, misalkan IoT, kemudian blockchain, artificial intelligence, yang menyebabkan adanya kehidupan baru dalam masyarakat, sehingga kita mengenal istilahnya society 5.0. Jadi 5.0 itu merupakan society yang menunjang dari revolusi industri 4.0. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan antara industri 4.0 dengan society 5.0. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau industri itu lebih ke arah teknologinya, kalau society itu lebih ke arah orangnya, ke arah masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu menggunakan teknologi tersebut.
Nah, ini banyak sekali nggih sekarang teknologi-teknologi yang sudah berkembang, misalkan renewable energy atau energi terbarukan, kemudian ada advanced oil, kemudian ada advanced material, 3D printing, kemudian ada robotik. Kemudian kalau sekarang itu teknologi Zoom meeting itu juga bisa dikategorikan sebagai cloud teknologi. Karena apa? Zoom meeting ini menyediakan kita sarana untuk berinteraksi dengan menggunakan video conference. Nah, video conference ini disimpan di dalam yang namanya cloud teknologi atau cloud computing ini. Jadi salah satu penerapan cloud teknologi itu adalah Zoom meeting. Kemudian ada namanya IoT, kemudian ada namanya automation of knowledge work, dan yang paling sering kita gunakan itu adalah mobile internet. Jadi mobile internet ini pastinya Bapak Ibu sekarang ini sudah menggunakan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, sebenarnya kalau teknologi itu kan kalau kita asumsikan itu kan kayak pisau bermata dua. Bisa jadi dampaknya itu positif atau bisa jadi dampaknya negatif. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, itu adalah bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita agar bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Jadi kita hanya mengambil baiknya saja dari teknologi itu, sehingga kita diharapkan bisa nantinya itu memanfaatkan bagaimana perkembangan teknologi, terus bagaimana berinovasi, berpikir kritis, itu juga ada kaitannya dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi pada keahlian di era 21 atau keahlian di era Society 5.0 ini. Industri 4.0 pada pendidikan, misalkan dari segi kompetensi dosen. Jadi di sini siswa kan mempunyai kemampuan yang berbeda. Dengan menggunakan teknologi itu diharapkan kita nantinya akan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi bagaimana permasalahan dari seorang siswa. Itu sekarang itu sudah banyak dikembangkan teknologi-teknologi seperti AI itu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu yang kayak membantu kita memberikan rekomendasi. Misalkan kalau siswa ini bermasalah, jadi nanti ada rekomendasi pilihannya, treatment-nya itu harus gimana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang sudah banyak sekali penelitian-penelitian terkait yang mengembangkan teknologi tersebut untuk menunjang pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada teknologi IoT, ini mungkin contoh nyatanya itu adalah teknologi smartphone ya. Soalnya kan kalau dari IoT itu adalah konektivitas antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Jadi teknologi smartphone ini menjembatani kita dalam melakukan komunikasi, misalkan dengan kolega, dengan peserta didik kita, sehingga menjadi lebih mudah tanpa kita ketemu, tanpa kita berinteraksi secara langsung, apalagi di era pandemi seperti saat ini, ya Bapak Ibu. Jadi adanya IoT ini sepertinya sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang namanya teknologi virtual atau augmented reality. Jadi teknologi virtual augmented reality dikembangkan. Jadi dengan menggunakan kacamata atau Google itu nggih Bapak Ibu, itu dapat membuat seolah-olah itu objek ada di depan kita. Jadi misalkan kita mau menerangkan katakanlah pelajaran biologi, sistem peredaran darah, itu dengan menggunakan teknologi virtual reality itu bisa mensimulasikan bagaimana aliran darah dari jantung ke pembuluh darah dan seterusnya. Jadi dengan adanya virtual reality itu nanti akan membantu kita dalam memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan kalau bagi siswa itu. Jadi paradigma kita kan selama ini hanya membaca, mungkin bisa diselingi dengan memberikan video gitu. Jadi untuk itu bagaimana sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin, terutama pada bidang pendidikan Bapak Ibu. Nah, lanjut
ke literasi baru. Nah, untuk menunjang paradigma tadi dari paradigma yang masih Society 4.0 menuju ke Society 5.0, maka di sini itu kita harus membutuhkan yang namanya literasi baru. Jadi di sini itu bisa dibaca agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru. Sebab adanya era revolusi industri 4.0 ini tidak hanya cukup literasi lama. Literasi lama itu maksudnya apa? Kayak membaca, menulis, matematika, itu tidak cukup hanya itu. Jadi literasi baru ini nanti kaitannya itu bagaimana kita beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi ini, misalkan teknologi TIK tadi, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam literasi baru di era Society 5.0 atau Industri 4.0. Yang pertama adalah literasi data. Bagaimana kemampuan kita dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan. Di sini kan kita saat ini kan sudah berkembang ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu itu kita punya file yang ukurannya 2 giga itu sudah besar gitu Bapak Ibu. Tapi saat ini itu perkembangan file itu sudah cukup signifikan Bapak Ibu. Bahkan ada file itu yang mencapai ratusan giga atau mungkin dalam bentuk tera. Jadi perkembangan data itu sudah sangat cukup signifikan. Jadi mungkin nanti yang di sini yang saya tekankan itu untuk literasi data itu bagaimana kita dalam mengelola atau menganalisis atau apa ya istilahnya itu membaca suatu informasi. Jadi di sini itu kadang informasi tersebut itu kadang apa ya ada yang palsu, informasi palsu atau biasanya kita mengenal dengan namanya hoax itu ya Bapak Ibu. Jadi peran kita sebagai pendidik, sebagai guru itu bagaimana kita membentengi peserta didik kita agar mereka bisa membedakan antara informasi yang sifatnya hoax atau informasi yang sebenarnya. Jadi sangat apa ya, ya seperti yang saya bilang tadi, ada sisi positif dan ada sisi negatif dari perkembangan teknologi tersebut, Bapak Ibu. Kemudian dari literasi teknologi, ini terkait dengan bagaimana kemampuan kita atau kemampuan peserta didik kita dalam memahami bagaimana cara perkembangan teknologi itu. Jadi kan sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang. Minimal kita tahulah bagaimana caranya atau paham bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi mungkin kalau dari peserta didik itu nggak harus sampai memahami cara kerjanya, mungkin dari pemanfaatannya aja, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari segi literasi manusianya, dari segi nilai-nilai moralnya. Jadi di samping dengan adanya literasi tadi data, kemudian literasi teknologi, kita harus membekali peserta didik kita dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat membentengi mereka dalam memanfaatkan teknologi. Jadi seperti yang tadi, ketika ada kabar hoax, itu bisa dibedakan mana yang hoax, mana yang asli, itu bisa jadi bahan referensi kita untuk mengkaji apakah informasi ini hoax dan tidak patut disebarkan, dan ataukah informasi ini bukan hoax dan bisa disebarkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini itu saya mengutip dari salah satu buku ya Bapak Ibu. Judulnya itu 20th Century Skill, Education, Competitiveness, Partnership for 21st Century yang ditulis pada tahun 2008. Di sini menjelaskan ada 3 kompetensi dasar yang menunjang pergeseran paradigma tadi atau menunjang Society 5.0 tadi. Jadi ada 3 komponen ya Bapak Ibu di sini. Yang pertama dari segi information media and technology skill atau lebih ke arah apa? Kemampuan dalam memahami atau melek terhadap informasi, terhadap media atau terhadap teknologi-teknologi yang saat ini sedang berkembang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu dari segi learning and innovation skill. Jadi dari segi pembelajarannya, dari segi kemampuan pembelajaran, kemampuan inovasi. Jadi kurikulum yang dikembangkan pada saat ini itu sudah berorientasi pada bagaimana kita mendidik peserta didik itu untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Karena apa? Nantinya mereka lah yang akan menjadi
aktor dalam perkembangan teknologi. Mungkin saat ini itu masih belum ada teknologi yang 10 datang itu sudah ada. Jadi peran mereka lah nanti itu yang mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. Jadi bisa jadi beberapa artikel yang saya baca ya tadi Bapak Ibu, itu ada yang menyebutkan bahwa nanti di tahun 2040 atau 2050 itu nanti ada pergeseran pekerjaan yang awalnya itu dilakukan manusia itu digeser ke robot. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Contohnya dulu itu ketika saya di Jepang itu sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang cukup canggih ya Bapak Ibu. Jadi teknologi-teknologi itu sudah berorientasi pada sensor-sensor, kemudian berorientasi pada robot, itu sudah ada di Jepang pada saat itu. Jadi jika kita bandingkan gitu Bapak Ibu, teknologi yang ada di Indonesia itu bisa saya bilang itu negara-negara maju. Karena teknologi itu pasti akan berkembang. Mungkin kita saat ini masih berada di negara berkembang. Bisa jadi karena mungkin nanti generasi berikutnya itu sudah mulai banyak yang berpikir kritis, berinovasi, maka bisa jadi Indonesia itu bisa jadi satu negara maju. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kreatif, nilai-nilai inovatif, bagaimana berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan itu merupakan salah satu kerangka kompetensi yang diharapkan muncul di dalam perkembangan kurikulum di masa mendatang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selain dari segi tadi TIK, kemudian segi nilai moral atau nilai-nilai kehidupan. Jadi seperti nilai-nilai fleksibel, adaptif, seperti yang tadi sempat disinggung kita mandiri dan seterusnya itu juga harus ditanamkan kepada diri peserta didik kita sehingga di samping mereka itu orientasinya bukan hanya kepada teknologinya saja, juga melainkan terhadap kemampuan berpikirnya dan juga kemampuan nilai-nilai yang membentengi mereka dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk kerangka kompetensi abad yang ke-21. Jadi nantinya kerangka ini juga nantinya ditunjang oleh yang namanya adanya standar dan penilaian. Jadi standar ini maksudnya adalah peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana sistem pendidikan kita nantinya dapat berkembang. Kemudian tentunya juga harus ditunjang dengan adanya perkembangan atau restrukturisasi namanya itu namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kurikulum MBKM ini sudah berorientasi pada kebutuhan industri, kebutuhan perkembangan teknologi. Jadi nantinya diharapkan kurikulum itu akan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu atau berkembangnya teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada dari professional development atau pengembangan karir, dan yang tidak kalah penting adalah learning environment-nya dari segi lingkungan pembelajarannya. Jadi itu mengenai kerangka kompetensi abad ke-21. Jadi selanjutnya saya langsung melanjutkan ke pergeseran paradigma pendidikan. Jadi di sini itu ada beberapa hal atau beberapa indikator yang terjadi pergeseran antara industri yang lama dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi yang awalnya industri yang lama itu fokusnya lebih ke arah kontennya, lebih ke arah materinya, sekarang itu lebih ditekankan kepada prosesnya. Bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Mungkin kalau di kelas itu bagaimana proses kita itu
memaksimalkan potensi dari siswa dalam melakukan diskusi, tanya jawab, atau berpikir kritis. Jadi yang lebih ditekankan itu bukan materinya, tapi lebih ke arah proses pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua dari segi ownership atau kepemilikan kelasnya. Dari dulunya itu yang orientasinya kepada guru sebagai pemilik kelas, berkaitan dengan yang namanya kita yang dulunya itu sebagai pemberi materi atau yang menyampaikan materi. Sekarang itu tugas kita itu bukan menyampaikan materi, tetapi sebagai fasilitator. Bagaimana memfasilitasi peserta didik kita untuk kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif, sehingga nilai-nilai itulah atau kemampuan itulah yang nantinya akan dikembangkan atau berperan besar dalam perkembangan teknologi di waktu mendatang, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini berkaitan tadi seperti yang saya bilang dari segi leadership ya tadi Bapak Ibu. Kalau guru itu yang awalnya itu bertindak sebagai expert atau sebagai ahli, itu paradigmanya bergeser sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi peserta didik kita dalam memperoleh atau mendapatkan informasi atau pengetahuan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau dari studentnya atau siswanya itu yang awalnya pasif menjadi yang generator atau apa ya? Kalau generator itu kan dari katanya itu generate atau membuat. Jadi kalau di tabel taksonomi Bloom itu kan ada tingkatannya. Dari yang awalnya itu cuma memahami, kemudian menganalisis hingga sampai membuat. Nah, diharapkan industri pembelajaran di industri 4.0 ini orientasinya pada taksonomi Bloom yang levelnya itu 6. Jadi mulai create, membuat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang itu terutama di pendidikan tinggi Bapak Ibu, itu dosen-dosen itu sudah dituntut untuk lebih bukan hanya ke teoritisnya aja, melainkan langsung bagaimana melakukan analisa, bagaimana melakukan membuat suatu produk, itu yang dibutuhkan dalam industri 4.0 Bapak Ibu. Kemudian kalau dari segi kesalahan ya Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu wajar jika membuat kesalahan. Nah, kalau di paradigma lama itu kesalahan itu masih ditakuti. Jadi mistake is fear, kesalahan itu ditakuti. Tetapi di paradigma baru itu kesalahan itu sebagai sumber belajar. Jadi bagaimana kita menyikapi kesalahan yang kita lakukan di tempo dulu agar sebagai evaluasi bagaimana kita itu tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga nantinya dapat berdampak pada capaian dari tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Kemudian kalau dari segi kelasnya, kalau yang lama itu masih terprogram atau masih kaku ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu bisa jadi lebih fleksibel Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadwalkan mungkin pertemuan ini sesi diskusi, kemudian pertemuan selanjutnya sudah masuk ke sesi teori sebentar. Jadi ada semacam ada kefleksibelan dalam pembelajaran dari yang dulunya program, jadi harus masuk dari jam 7 sampai jam berapa, jam 2 misalkan. Jadi sekarang itu lebih fleksibel. Siswa itu bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan siapapun itu bisa belajar sekarang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau dari segi emfasisnya, kalau di industri lama itu seperti yang saya bilang tadi ya, orientasinya itu lebih ke arah teori. Tapi sekarang itu harus digeser lebih ke arah doing atau melakukan. Jadi bukan hanya teorinya saja, lebih ke arah praktek-prakteknya, sehingga diharapkan peserta didik kita itu lebih lebih aktif, dapat lebih berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang kita diskusikan bersama-sama, jadi ada 4 nilai atau 4 skill yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu harus kreatif, kemudian harus berpikir kritis, harus bisa berkomunikasi dan bisa berkolaborasi. Nah, komunikasi dan kolaborasi ini sangat penting ketika anak didik kita itu nantinya terjun di dunia industri atau dunia kerja.
Jadi karena apa? Karena di dunia kerja itu bukan hanya cuma kognitifnya saja, bukan cuma pengetahuannya saja. Jadi bagaimana mereka itu mengomunikasikan, bagaimana mereka berkolaborasi. Oleh karena itu biasanya kita melakukan pembelajaran yang orientasinya itu ke apa istilahnya kelompok nih, belajar kelompok Bapak Ibu. Jadi dengan belajar kelompok itu bisa bantu peserta didik kita itu bagaimana mereka melakukan kolaborasi, bagaimana mereka melakukan komunikasi sehingga mereka juga secara tidak langsung itu dapat memperoleh skill-skill tersebut Bapak Ibu, seperti itu. Nah, lanjut seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa di pembelajaran di era Society 5.0 ini orientasinya yaitu kepada siswanya. Jadi pusatnya itu bukan gurunya sekarang ya Bapak Ibu, melainkan pusatnya itu adalah siswanya. Bagaimana siswa itu dapat mengoptimalisasi misalkan dari segi fasilitasnya, bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan sumber belajar lain. Soalnya apa Bapak Ibu? Sekarang kan pengetahuan itu kan sudah bisa diakses dimanapun Bapak Ibu. Dengan adanya internet kita bisa googling, bisa Google mencari misalkan teori mengenai apa gitu. Jadi dengan mengetikkan di Google itu kita bisa mencari informasi tersebut. Jadi mungkin penjelasan di Google itu malah lebih detail daripada yang penjelasan Bapak Ibu. Cuma di sini itu kita harus sebagai pendidik itu kita harus bisa mengarahkan. Jadi kan soalnya informasi di internet itu kan ada beberapa yang tidak bertanggung jawab nih Bapak Ibu. Misalkan ada tulisan-tulisan yang tidak menyertakan namanya. Mungkin nanti kita bisa lebih mengarah ke bagaimana memfasilitasi peserta didik kita dalam bagaimana mencari suatu sumber belajar Bapak Ibu. Jadi kita seharusnya tidak boleh asal nyari sumber belajar. Kita misalkan kalau di pendidikan tinggi itu ada yang namanya itu artikel atau jurnal. Jadi biasanya itu saya mengarahkan mahasiswa saya untuk membaca jurnal bagaimana perkembangan pengetahuan itu saat ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian banyak sekali sih media atau fasilitas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dalam memaksimalkan pembelajaran. Jadi sekarang ini pembelajaran itu tidak hanya orientasinya pada pembelajaran di kelas saja, juga banyak sekali pembelajaran di luar kelas itu yang seharusnya bisa dioptimalkan. Jadi peranan teknologi ini sangat penting, bisa nantinya dapat memaksimalkan peserta didik kita dalam memperoleh informasi atau memperoleh pengetahuan seperti itu. Jadi ini mungkin dari segi learning space atau mungkin dari segi kebiasaan atau paradigma kita nih Bapak Ibu. Mungkin 2 tahun yang lalu atau tahun 2019 itu kita belum aware yang namanya itu pembelajaran online. Tapi sejak adanya pandemi ini mungkin kita tidak hanya memandang dari sudut negatifnya saja pandemi ini ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa melihat dari sisi positifnya, ternyata dari sisi positifnya itu kita bisa improvement atau berkembang dari segi media pembelajaran kita yang awalnya dulunya itu kita hanya orientasinya di kelas, tetapi kita sekarang harus bisa banyak-banyak belajar. Mungkin belajar bagaimana caranya kalau sekarang ini masih PPKM nih Bapak Ibu, mungkin bagaimana cara kita menyusun pembelajaran online dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini itu, nah ini kalau dari segi siklus kehidupan manusia kan, ini dimulai dari kita sebagai anak kecil itu kita bermain, kemudian menginjak masa-masa sekolah, kemudian bekerja, dan yang terakhir itu adalah pensiun. Jadi ini siklus yang dialami oleh setiap manusia. Jadi di sini peran kita itu sebagai pendidik itu ada di fase pembelajaran. Bagaimana kita menyiapkan peserta didik kita agar bisa
dapat bisa terjun di dunia pekerjaan. Jadi meskipun Bapak Ibu itu orientasinya tujuannya itu kalau misalkan di SMA nih Bapak Ibu, tujuannya peserta didik itu diharapkan agar masuk ke perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi itu lebih mengarahnya ke bagaimana peserta didik itu bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin mindset-nya itu bisa kita sama-sama kita ubah. Jadi yang awalnya itu bukan hanya diterima di perguruan tinggi favorit, cuma mindset-nya yang kita perlu ubah itu bagaimana cara kita mendidik peserta didik kita agar bisa mempunyai kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di industri. Karena apa? Karena sekarang itu industri itu semakin kejam Bapak Ibu. Dulu itu banyak sekali industri-industri yang masih membutuhkan tenaga manusia. Sekarang dengan adanya robot-robot, dengan adanya sistem yang terotomisasi, itu malah peranan manusia itu semakin berkurang Bapak Ibu. Jadi kedepannya itu malah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Jadi bagaimana kita memberikan wawasan, memberikan skill tadi, pengetahuan, atau mungkin dari segi kreativitasnya, inovasinya, sehingga mereka nantinya akan siap dalam di dunia pekerjaan atau di dunia industri, Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita itu sebenarnya sudah masuk ke era Society 5.0, di mana tadi kita sudah bahas bareng ya Bapak Ibu. Ada tadi pengembangan kurikulum yang berorientasi pada 5.0 itu tadi. Jadi di sini yang lebih saya tekankan di sini bahwa pembelajaran yang baru itu adalah pembelajaran yang terbuka. Maksudnya terbuka di sini gimana? Jadi pengetahuan itu bisa diakses di mana saja atau kapan saja. Jadi ketika misalkan tidak hanya di kelas saja. Jadi misalkan di luar kelas itu peserta didik itu bisa belajar dengan menggunakan bantuan internet, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada, sehingga bisa memaksimalkan potensi mereka, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, learning is social atau learning itu adalah sosial, di mana kita itu sebagai makhluk sosial itu harus berinteraksi. Bisa jadi antara sesama peserta didik atau mungkin dari peserta didik ke kita sebagai pendidik. Itu harus ada nilai-nilai sosialnya. Kemudian learning is personal atau learning itu merupakan tugas atau kewajiban dari masing-masing orangnya ya Bapak Ibu. Kemudian tadi itu sudah saya sempat singgung, kalau pembelajaran itu bisa di-augmentedkan atau di-virtualkan, sehingga mungkin nanti bisa jadi semacam pembelajaran baru ya Bapak Ibu. Mungkin seperti anak yang ada di sini, itu dia pakai virtual reality untuk bisa dimanfaatkan dalam pengembangan media pembelajaran di masa mendatang Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah learning. Halo? Nggih? 8 menit lagi, nggih? Nggih, Pak. 8 menit lagi, nggih. Oh, nggih, siap. Jadi langsung saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Mungkin lebih ke arah sistem pembelajaran. Di sini itu ada namanya blended learning sama flipped classroom. Jadi konsepnya itu hampir sama, blended learning sama flipped classroom, di mana materi itu disampaikan sebelum pembelajaran. Kemudian di kelas itu cuma sesi belajar atau sesi diskusi, sesi tanya jawab. Sehingga nanti diharapkan peserta didik itu dapat maksimal dalam belajar. Jadi kita di kelas itu cuma melakukan evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi pemahaman, mana yang kurang. Jadi kalau sistemnya paradigmanya pembelajaran baru atau blended learning itu memadukan antara ini human sama teknologi. Kalau human itu dari segi orangnya atau segi manusianya, kemudian kalau teknologi itu dari segi teknologinya, itu kita manfaatkan, kita campurkan, sehingga membentuk suatu paradigma pembelajaran baru yang disebut dengan blended learning. Nah, salah satu bentuk implementasinya itu adalah bentuk flipped classroom. Jadi ini salah satu metode yang cukup baru ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut lagi mengenai flipped classroom. Jadi flipped classroom ini merupakan metode pembelajaran yang termasuk blended, di mana siswa itu dituntut untuk sebelum pembelajaran itu harus
mempersiapkan, misalkan harus belajar terlebih dahulu materi-materinya apa sebelum di kelas. Jadi di kelas itu sudah apa ya Bapak Ibu, sudah masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan setelah kelas. Jadi setelah kelas ini diharapkan peserta didik itu tidak apa ya, tidak pembelajaran berakhir itu tidak selesai begitu saja. Jadi nanti mungkin ada sesi-sesi tugas atau sesi-sesi pemahaman materi sehingga menyebabkan peserta didik itu lebih paham terkait dengan materi yang disampaikan ketika pembelajaran di kelas. Jadi di sini yang ditekankan kalau dengan menggunakan blended learning itu siswanya itu direkomendasikan untuk belajar terlebih dahulu. Ketika di kelas itu hanya sesi diskusi, kita jawab. Kemudian mengeksplor pemahaman mana yang masih kurang, dirasa kurang. Jadi nanti penekanan-penekanan teorinya itu hanya kaitannya itu sama pemahaman peserta didik yang masih dianggap kurang, Bapak Ibu. Kemudian dari situ itu muncullah nanti yang namanya pembelajaran mandiri. Namanya itu kalau kita istilahnya sekarang itu adalah sesi asinkronus. Jadi ada sesi sinkronus, sinkronus itu maksudnya di kelas, sama sesi asinkronus. Asinkronus itu adalah belajar mandiri. Bagaimana kita mengajak peserta didik kita, jadi pembelajaran itu bukan hanya di kelas, melainkan bisa saja di rumah masing-masing, atau mungkin kalau peserta didik mungkin mau kemana, mau ke kafe gitu kan bisa jadi. Mungkin kalau sekarang itu nggak boleh Bapak Ibu, karena adanya PPKM, jadi mungkin karena mungkin di rumah saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tahap-tahapan dari flip classroom, jadi mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Itu sebenarnya panjang banget ya Bapak Ibu untuk metode flip classroom ini. Jadi banyak step-stepnya yang harus diperhatikan, mulai dari nanti bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran yang berbasis project atau problem based learning. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke pembelajaran daring, ini yang biasanya kita lakukan di kegiatan pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti banyak sekali tools-tools yang digunakan. Jadi ini beberapa platform yang digunakan untuk menunjang pembelajaran daring. Misalkan ensiklopedia. Kemudian kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya ResearchGate, ORCID, Mendeley. Mungkin kalau di pendidikan sekolah itu mungkin lebih ke arah ini Bapak Ibu, ensiklopedia, cloud storage, sama cloud classroom. Jadi bagaimana kita melakukan penyimpanan. Penyimpanan ini juga penting Bapak Ibu. Soalnya kita misalkan kita pengen menyampaikan materi atau pengen memberikan perangkat pembelajaran, itu kita bisa menggunakan cloud storage ini. Misalkan apa? Misalkan Dropbox, Google Drive, kemudian ada OneDrive. Jadi teknologi-teknologi itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sehingga bisa memaksimalkan pembelajaran nantinya. Kemudian ini dari strategi pembelajaran daringnya, mungkin kalau dari segi modalitasnya itu nanti bisa disesuaikan. Apakah nanti misalkan kalau di blended learning itu ya Bapak Ibu, apakah nantinya itu fully online atau mungkin paradigmanya itu 50-50, jadi 50 yang online sama 50 yang offline. Jadi nanti ada strateginya. Bapak Ibu. Misalkan kalau yang offline itu nanti dilakukan pembelajaran tatap muka di kelas. Pembelajaran tatap muka di kelas, kalau yang online itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan video atau merekam, ya Bapak Ibu. Kan bisa saja nanti kita merekamnya dengan menggunakan HP kita, bagaimana pembelajaran di kelas, itu mungkin nanti bisa sebagai alternatif dalam menghadapi yang namanya pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini strategi-strateginya. Jadi ini mungkin kalau dari segi tools-toolsnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada yang namanya Learning Management System. Jadi Learning Management System itu merupakan sistem informasi yang mewadahi kita dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi ada namanya Google Classroom, ada namanya Moodle, Edmodo. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa eksplor lebih lanjut, ya. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada namanya cloud storage, bagaimana kita menyimpan misalkan
perangkat pembelajaran kita, menyimpan materi kita, sehingga kita itu ada backup-nya Bapak Ibu. Kan biasanya kita kalau menyimpan data itu kan di komputernya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Nah, sekarang ini banyak sekali muncul teknologi-teknologi yang baru adalah cloud storage. Bagaimana menyimpan data kita di namanya itu komputasi awan Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk memaksimalkan pembelajaran, khususnya nanti di pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian kalau dari segi cloud classroom itu sudah banyak berkembang Bapak Ibu. Mulai dari Zoom yang kita gunakan saat ini, kemudian ada namanya Google Meet, kemudian kalau dari Microsoft itu ada Microsoft Teams, kemudian ada Cisco Webex. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa explore. Mungkin beberapa itu ada yang berbayar gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu nantinya bisa memaksimalkan dari kalau misalkan belum difasilitasi oleh pihak sekolah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa memaksimalkan dari yang free tadi. Meskipun free itu kadang ada beberapa batasannya itu yang harus bisa kita sesuaikan. Misalkan kalau Zoom itu ya, kalau yang free itu cuma 45 menit. Jadi mungkin nanti bisa menggunakan cloud classroom yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin dari platform mungkin bisa memaksimalkan dari segi YouTube ya Bapak Ibu. Soalnya kan sekarang orientasinya bukan ke visual saja ya Bapak Ibu. Jadi sekarang orientasinya ke audiovisual, pembelajaran yang berorientasi pada audiovisual. Jadi YouTube ini sangat memfasilitasi kita sebagai pendidik agar bisa memanfaatkan media pembelajaran yang berbasiskan video Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya MOOC itu adalah Massive Open Online Course. Ini sekarang banyak berkembang aplikasi, misalkan Kuiper, Zenius, Ruang Guru itu sudah banyak berkembang saat ini. Dan terakhir ini beberapa teknologi yang harus disiapkan Bapak Ibu. Jadi dalam nantinya menunjang pembelajaran tatap muka terbatas, itu kita harus memperhatikan beberapa persyaratan atau requirement. Misalkan persyaratan teknologi bagi siswa, kemudian aksesnya itu harus kapan saja, di mana saja, dan siapa saja, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Saya kembalikan ke Bapak Sugiarto. Terima kasih ke Bapak Aiful yang telah banyak menyampaikan berbagai informasi kepada kita semua gitu. Mulai dari berbagai keilmuan tentang blended learning yang diawali dengan sejarahnya bagaimana gitu. Kemudian bagaimana proses blended learning itu yang harus menggabungkan antara tatap muka dengan media teknologi yang saat ini mau tidak mau memang ya harus mau gitu karena memang keadaannya kayak ini, tuntutannya kayak ini, bahkan disampaikan tadi kalau dilihat dari perkembangan di negara Jepang, itu mungkin cukup jauh sudah penggunaan teknologinya. Makanya kita belajar ini semata-mata ya kalau tidak sampai mengejar minimal membuntuti. Gitu. Minimal membuntuti untuk menuju kepada perkembangan teknologi yang dipakai oleh berbagai negara di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu. Untuk menajamkan bagaimana penggunaan teknologi yang kita gunakan ketika proses tatap muka dan daring ini dilakukan atau blended learning gitu, maka kita juga mengundang pemateri yang kedua yang tidak kalah canggihnya karena beliau meskipun dari segi latar belakang keilmuan mungkin beliau ini guru sejarah gitu. Ya, mungkin sejarah teknologi nanti yang akan dibedah gitu, bukan sejarah umum nanti gitu. Beliau Muhammad Rafiul Alim ya sama hampir sama namanya ini. Ada fiulnya gitu. Beliau guru sejarah di Kota Batu, tetapi memang cita-citanya beliau memang menjadi seorang teknologiwan gitu. Jadi beliau cita-cita sejak SMA sebenarnya ke sana gitu. Hanya memang takdir mengarahkan ke sejarah gitu. Beliau Muhammad Rafiul Alim SPD, beliau Bojonegoro gitu. 95 hampir sama dengan Pak Rafiul tadi 94 gitu. Beliau
sudah banyak mengarang buku tentang di jurnalnya tentang bupati dan lain sebagainya. Beliau juga akan menyampaikan tentang blended learning ini, tetapi banyak mengarah kepada bagaimana aplikatif dari pembelajaran yang berbasis IT. Kepada beliaunya, Bapak Rafiul Alim, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk saya screen share dulu. Ada beberapa terakhir pengembangan yang saya gunakan. Ini contohnya. Oke, Bapak Ibu, itu merupakan pengembangan terakhir dari media pembelajaran, karena di dalam sejarah itu sendiri ada beberapa pembelajaran dengan metode lawatan sejarah, di mana kita mendatangi sebuah situs. Tentu saja di dalam PPKN ini ataupun pembatasan, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran langsung berada di situs sejarah tersebut. Dan situs terakhir itu atau media terakhir itu memang saya berkonsultasi kepada Bapak Ariful. Terima kasih Bapak. Karena memang media pembelajaran itu sendiri tidak serta-merta bisa diambil atau ditentukan guru dengan seenaknya saja. Juga media itu tidak harus bersifat digital, tetapi bagaimana media itu efektif. Akan tetapi kondisi saat ini menuntut kita untuk melaksanakan digital. Di sini saya mengambil judul pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi dan multiliterasi. Suaranya masuk Pak Sugi? Jelas, cukup jelas. Pengembangan media ini tidak bisa serta-merta kita tentukan, tetapi harus kita rencanakan dalam pelaksanaan itu apakah ada hambatan dan sebagainya harus kita perkirakan sampai nanti adanya evaluasi. Jadi pengembangan dari sebuah media tidak serta-merta ketika sudah jadi sudah kita gunakan, tetapi ada tindak lanjut atau evaluasi ke depannya. Belajar pembelajaran di era digital ini sangat ini Bapak Ibu menuntut kita dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian secara tepat. Saya ingat betul ketika Bu Rini menentukan tema Technology and Blended Learning pada pembelajaran tatap muka, 2-3 hari setelah itu flyer sudah dibagikan, ternyata tidak jadi yang namanya tatap muka terbatas. Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, tidak sesuatu yang sudah kita rencanakan tidak menjadi jaminan untuk kita laksanakan. Maka dari itu tidak bisa ketika kita mengeluh, ketika kita sudah memberikan pakem A, kita berikan kepada anak, media A kepada anak, materi A kepada anak, terus hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu langsung kita menilai bahwasanya anak tidak mau melakukan proses, tetapi kita harus melakukan evaluasi apa di kita atau di anak atau di materinya atau di medianya, apa mungkin di sumbernya. Terkadang kita berganti-ganti media, tetapi sumbernya sama, itu juga berpengaruh terhadap pemahaman serta hasil dari pembelajaran itu sendiri. Ini hasil survei dari APJII menunjukkan bahwasannya pengguna internet
itu 73,7 dari populasi. Pertumbuhan dari internet itu sendiri 8,9, sedangkan pertumbuhan populasi masyarakatnya hanya 1,3%. Saya masih ingat ketika tahun 2020, awal-awal kita melaksanakan PJJ, di situ banyak sekali lembaga survei maupun yang resmi maupun tidak melaksanakan survei terkait dengan problematika pembelajaran daring. Itu sangat banyak sekali, bahkan yang ada yang menunjukkan 93% siswa mengalami masalah dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini sebenarnya tidak pada bagaimana kita tidaknya menggunakan digitalisasi, tetapi hanya penyesuaian. Kita tentu saja harus bijak bahwasanya pembelajaran tatap muka saja kita juga masih banyak problem, apalagi pembelajaran daring yang tidak kita rencanakan. Apakah perlu media belajar pembelajaran berbasis teknologi dan multiliterasi? Saya kira sangatlah perlu. Pengembangan media berbasis teknologi dan multiliterasi menjadikan peserta didik yang mandiri dan berprestasi. Kebetulan saya memang dari Kementerian Agama sesuai dengan semangat dari Bapak KSK Kementerian yang baru, Bapak Tom, di mana mandiri dan prestasi itu menjadi sesuatu yang kami cita-citakan. Dengan teknologi, maka siswa akan secara mandiri mereka belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang, dengan siapa dan bagaimana jika kita menggunakan teknologi. Ingat kalau dalam sejarah teknologi bukan hanya komputer, bukan hanya yang seperti disampaikan oleh Bapak dosen, tetapi teknologi juga kalau dalam sejarah kita menemukan beliung persegi itu waktu itu juga teknologi. Kita menemukan yang namanya anak panah dan sebagainya, alat tupa, seping dan sebagainya itu juga merupakan dari teknologi. Apa itu sebenarnya pembelajaran multiliterasi? Saya kurang tahu ya, apakah pembelajaran multiliterasi itu sama dengan blended learning. Tetapi di sini saya mengambil multiliterasi karena memang saya berada di berkecimpung di dunia literasi bersama ketua ya. Pembelajaran multiliterasi adalah kemampuan membaca, pemahaman yang tinggi, kemampuan nulis yang baik, keterampilan berbicara, dan keterampilan menguasai berbagai media digital. Jadi kalau kita ingin pembelajaran multiliterasi, anak itu tidak hanya dapat membaca, tetapi mereka juga bisa menulis. Maka dari itu, saya sering sekali dalam pembelajaran itu, saya meminta anak itu membuat artikel terkait dengan sejarah keluarganya, terkait dengan sejarah mungkin di sekitarnya seperti masjid, seperti tempat-tempat yang bersejarah, dan sebagainya. Bahkan saya sering sekali meminta mereka untuk menuliskan sejarah orang tuanya, profil, biografi. Ya. Hal ini tentu saja yang saya inginkan adalah bukan hanya siswa memahami siapa ayah saya, tetapi mereka mampu menuliskan apa saja yang perlu diambil dari pelajaran ayah saya itu apa. Keterampilan berbicara. Di sini menjadi sebuah mata uang Bapak Ibu, seperti hanya angka dengan gambar. Saya pernah waktu sekolah itu memang saya dasarnya adalah editor majalah madrasah. Saya menulis waktu LKT itu tulisan saya cukuplah bagus pada waktu itu di kelasnya ya. Tetapi saya tidak bisa berpresentasi, jadi tidak bisa berbicara di depan umum. Itu sama guru saya dikasih tahu bahwasanya kalau kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar hebat, maka kamu harus bisa menulis dan berbicara. Dan itu saya ingat betul ucapan dari Bapak bangsa kita, yaitu adalah Cokro Aminoto. Beliau pernah berbicara kepada Soekarno, kalau kamu ingin menguasai dunia maka tulislah dan maka berbicaralah. Maka kita selayaknya sebagai seorang guru, selain menyampaikan materi kita terhadap siswa kita harus memperhatikan bagaimana dia keterampilan
berbicara dan menguasai media digital. Di sini menguasai media digital karena memang masa anak-anak ini semuanya itu berbasis digital, Bapak Ibu. Kita selayaknya sebagai guru, kita harus menanamkan seperti hanya yang dicetuskan oleh Kominfo, kalau literasi digital itu ada 4 yang perlu diperhatikan, yaitu adalah etika, budaya, skill, dan pengetahuan. Jadi dari situ kita tahu bahwasanya saat ini banyak hoax, saat ini banyak ya berkomentar di media sosial itu asal ngomong gitu. Seakan-akan di media sosial itu berbeda dengan kita yang bersosialisasi dengan masyarakat. Padahal sama, tetapi hanya secara daring maupun secara langsung seperti itu. Hal itu penting sekali untuk dalam pembelajaran multiliterasi bagi siswa-siswi kita. Multiliterasi dan pembelajarannya merupakan jembatan nyata dalam mengembangkan siswa agar mampu hidup dan berkehidupan di abad 21. Kenapa ini kok nyata? Karena kita tidak, ini ya Bapak Ibu, sering sekali melihat anak itu berkomentar di media sosial itu lebih ke arah menjelek-jelekan daripada kritis. Ketika sudah ditangkap, akhirnya nangis-nangis minta maaf. Lihat di sini lah Bapak Ibu yang kita maksud. Bagaimana kita mendidik siswa-siswi kita agar bijak dalam bermedia sosial. Maka multiliterasi itu sangatlah penting. Bagaimana menggunakannya, bukan hanya bagaimana menggunakannya, tetapi bagaimana bijaknya kita menggunakan teknologi itu. Pembelajaran multiliterasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan dengan berbasis ilmiah. Kalau kita berbicara masalah ilmiah, berarti harus ada siklus. Siklus apa yang harus kita perhatikan? Berikut merupakan siklus yang kita perhatikan dalam pembelajaran multiliterasi. Secara umum dapat kita bagi, yang pertama melibatkan. Pada tahapan ini, pendidik harus melibatkan peserta didik dalam pembelajaran melalui pembangkitan skema atau pengetahuan awal yang telah dipesertakan. Kita mengambil contoh di sini saat pembelajaran, kita ambil kejadian yang baru terjadi atau mungkin daerah-daerah sekitar siswa-siswi, sehingga siswa-siswi itu berangkat dari pengetahuan ilmiah. Kalau dalam sejarah, saya seringkali kalau masuk dalam materi sejarah Islam, pasti saya akan membahas masalah sejarah batu. Di situ saya akan libatkan batu dan sebagainya. Di situ ada tokoh-tokoh, ada beberapa yang perlu dibahas. Jadi anak-anak itu merasa oh ini dekat dengan saya, melibatkan peserta didik melalui skema pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang kedua adalah merespon. Pada tahapan ini peserta didik secara individu merespon seluruh tantangan belajar yang diberikan. Kita berikan tantangan. Bagaimana anak ini merespon dari apa yang sudah kita berikan atau problem yang telah kita lempar kepada anak-anak ini. Terkadang yang perlu kita pahami bahwasanya pemahaman anak ini berbeda-beda, cara pandang mereka juga berbeda-beda. Saya tidak pernah menilai anak itu dari apa yang mereka jawab, tapi bagaimana mereka memandang. Dari situ, maka kita akan lebih menghargai. Tapi kalau mereka menjawabnya apa, kita bilang A, tidak sesuai dengan pandangan mereka, maka nilainya kurang optimal. Tapi bagaimana cara memandang, maka kita akan lebih bisa menghargai. Dan bisa tentu saja mendampingi mungkin apa yang kurang dan sebagainya bisa kita lengkapi kepada siswa-siswi kita. Yang C, elaborasi. Pada tahapan ini peserta didik mengelaborasikan berbagai temuan individu dengan temannya di kelompoknya. Jadi lebih baik kita melakukan ini untuk apa tukar ya? Karena peserta didik ini memiliki banyak sekali potensi yang tentu saja berbeda-beda. Ini saya tekankan ketika saya menjadi seorang wali kepada wali murid. Saya selalu menyampaikan bahwasanya anak Bapak Ibu ini adalah anak yang luar biasa, punya potensi. Cuma tidak semua anak diberi anugerah bahwasanya bisa menguasai semua bidang. Tentu saja harus ada yang namanya belajar punya teman dan sebagainya. Selanjutnya adalah meninjau ulang.
di mana pada tahapan ini proses peninjauan ulang dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap data individu, pengecekan keabsahan sumber, dan pengecekan akuratan hasil. Di sini kita juga memberikan pelajaran kepada siswa-siswi kita terkait bagaimana kita mendapatkan berita itu tidak langsung kita share, Bapak, tetapi kita cek. Ini bagian dari kita berkontribusi kepada negara, kepada generasi selanjutnya terkait dengan pencegahan hoax. Karena selama ini kita mendapat apa berita tidak dicek dulu, tidak bertanya dulu, langsung bisa saja di semua grup. Saya contohkan kalau ketika saat ini COVID gitu ya, ada obat A ditemukan untuk COVID. Kita tidak mempertanyakan apakah betul, apakah sudah diuji oleh dokter yang memang pakarnya atau bidang obat itu. Langsung kita share saja. Oh ini bisa, oh ini. Jadi harusnya berawal dari guru, ketika guru mampu memfilter itu, maka secara langsung kita ajari bagaimana cara mempertanyakan berita sehingga kita bisa cek apakah absah sumber ini bagaimana, akuratnya bagaimana, begitu. Yang terakhir adalah mempersumberkan. Seperti tadi, yaitu adalah kemampuan siswa berbicara, ini juga bagaimana perwakilan kelompok atau semua kelompok memaparkan hasil kerja mereka. Itu merupakan dari siklus dari multi literasi seperti itu ya. Kita masuk ke yang inti, yaitu adalah medianya. Media itu memang perlu memperhatikan 3 variabel. Yang pertama adalah kondisi, condition. Di mana kondisi saat ini kita harus melakukan pembelajaran daring, maka mau tidak mau pembelajaran yang kita gunakan atau media yang kita gunakan, sumber media atau sumber belajar yang kita gunakan juga berbasis digital. Selanjutnya adalah metode. Kita tidak bisa memaksakan semua metode untuk pembelajaran ketika kita melaksanakan PJJ. Apakah bisa semua kita gunakan? Tentu tidak. Bahkan ketika kita menggunakan metode A di kelas katakanlah di kelas 10 IPS 1 tidak bisa digunakan di 10 IPS 2. Karena apa? Latar belakang dari siswanya. Dan yang terakhir adalah outcome-nya. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran tidak bisa ditentukan kesukaan dari. Jadi kalau seandainya saya berikan contoh, ada guru A di wes ini aja pakai WhatsApp aja biar enak, umisoku WhatsApp, bisa saya WhatsApp, boleh sebenarnya. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu harus memiliki tanggung jawab, yaitu mengembangkan apa yang mungkin media atau digital itu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Karena pembelajaran itu tidak canggihnya, tetapi bagaimana kita bisa menggunakannya secara optimal. Tetapi siswa itu cenderung memiliki rasa bisa. Mereka minta variasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dosen terkait dengan penggunaan berbagai teknologi. Di sini perlu adanya transformasi, seperti halnya Bapak dosen tadi sudah disampaikan. Kalau dalam sejarah itu perlu adanya custom. Ini dari standar menjadi satu fokus. Kalau dalam pembelajaran daring, sejarah itu saya mau sampaikan secara lengkap, tentu tidak akan bisa. Dari mulai praaksara sampai yang terakhir terkait dengan poligonia yang abad 20, abad 21, tentu tidak akan bisa. Tentu saja saya akan memilih yang atau kita kenal dengan materi esensial. Keunggulan dari digital learning system itu yaitu adalah aksesibilitas. Jika ada web ataupun pengembangan digital yang sulit untuk diakses, maka dipertanyakan aksesibilitasnya. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Bapak Ibu harus tahu tujuan pembelajarannya itu apa. Tidak boleh asal ambil media. Yang kedua adalah kesesuaian materi. Materinya katakanlah kalau saya materi Hindu Buddha,
akan tetapi saya menggunakan picture to picture. Nah, di situ apakah tepat atau tidak? Hindu Buddha sendiri harus kita lihat apakah materinya itu mungkin peninggalan kerajaan Majapahit, maka tentu itu cocok. Yang ketiga adalah kemampuan anak. Jadi setiap kelas itu berbeda. Setiap kelas itu berbeda. Tidak bisa satu video itu kita gunakan untuk satu jenjang kelas. Dengan tolak ukur wong ini kelas A bisa kok, masa kelas B tidak bisa, kan itu tidak pas. Karena di dalam media sendiri kita harus melihat kemampuan anak. Yang keempat adalah keterampilan pendidik. Ini yang harus kita sadari. Saya tidak semua media saya gunakan karena saya tahu ada keterbatasan dalam diri saya. Itu yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Saya tidak semua media itu bisa kita gunakan, entah sifatnya itu waktu, entah karena laptop kita, atau entah dalam skill kita dalam menguasai media itu. Yang kelima adalah ketersediaan bahan. Yang keenam adalah ketersediaan dana. Yang ketujuh adalah mutu media. Maka dari 7 hal ini perlu adanya yang namanya model atau penelitian, Bapak Ibu ya. Ya mungkin tidak penelitian itu tidak harus sesuai atau formal banget, kan tetapi mungkin ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Kalau mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan atau mengembangkan, ini contoh model yang paling sederhana yang sering digunakan, yaitu dari model Sugiono atau diambil dari Code. Di sini kita melihat yang pertama adalah potensi dan masalah. Nanti mungkin implementasinya bisa ini dibuat pelatihan sendiri, entah sama Pak Urpon atau sama siapa, sehingga pure itu pelatihan. Jadi bisa dari awal, dari potensi dan masalah. Kita melihat masalah di dalam pembelajaran itu apa. Saya beri contoh di bidang saya, biar nggak salah. Di bidang saya itu ada yang namanya kerajaan-kerajaan Buddha. Itu ada kerajaan Tarumanagara. Banyak sekali Bapak Ibu prasasti. Ya, anak-anak ini memang kesulitan dalam hal ini. Di situ potensinya apa? Berarti memang kita bisa membuat sesuatu solusi yang bersifat membantu anak untuk mengetahui isi prasasti yang sangat banyak itu. Nah, masalah itu bisa kita lihat dari hasil belajar, bisa kita lihat dari waktu pembelajaran, sebagainya. Okay. Pengumpulan data bisa dengan kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Desain produk, nah di sini desain produk itu harus berdasarkan potensi dan masalah, termasuk dengan pengumpulan data. Biasanya kalau saya menggunakan pengumpulan data, di situ saya tanya, apakah perlu media ini untuk membantu pembelajaran? Ya, kalau dalam hasil surveinya tidak perlu, maka terkadang saya tidak mengembangkan. Jika perlu, maka saya kembangkan. Di situ ada validasi desain. Di sini tujuannya adalah kita ingin tahu nilai dari atau keakuratan dari media kita, entah dari materi maupun entah dari desain medianya itu sendiri. Terkadang kecenderungan kita mengembangkan media itu, kita merasa ini sudah bagus. Oleh sebabnya ada validasi desain. Di sini kalau kita bagi ada 2, yaitu ahli media dan ahli materi. Mungkin ahli materi bisa teman kita sesama saudara, kalau saya mungkin di Mesu, dulu, gitu ya. Kalau ahli media bisa mungkin teman kita yang memang di komputer, ya, yang sarjana komputer atau mungkin dosen di komputer itu. Sehingga kita bisa melakukan revisi desain setelah itu, apa masukannya yang perlu diubah dan sebagainya. Terus ada uji coba kelas, biasanya kita lakukan karena kalau contoh di IPS itu ada 1 sampai 4 IPS, maka biasanya pesertanya sekitar 10 sampai 20 siswa. Biasanya kalau saya ambil secara acak. Setelah itu kita lihat apakah di situ ada keluhan, apakah ada masukan dari siswa, atau
mungkin nilai dari aspek yang kurang maksimal gitu Bapak Ibu, bisa kita revisi produknya. Lanjut ke uji coba kelas besar. Di sini berarti kalau kita ambil 20 siswa di uji coba kelas kecil, maka di uji coba kelas besar sekitar 50 sampai 60 siswa. Dan di sini kita bisa tahu apakah dengan siswa yang banyak, dengan latar belakang mereka yang berbeda, apakah perlu direvisi, apakah sangat layak dan dapat diimplementasikan, layak dan diimplementasikan, atau layak dengan revisi, atau tidak layak dengan revisi seperti itu, atau gagal yang terakhir. Dan kita bisa melakukan produk massal. Di sini kalau mungkin digital, lebih tepatnya produk akhir yang sebelumnya bisa kita publikasikan kepada siswa-siswi kita atau kita bagikan. Dan ini merupakan salah satu ya Bapak Ibu pengembangan, sebenarnya ini request dari Bu Halimah waktu itu sebagai PLT kepala saya waktu itu, Pak, saya menginginkan siswa-siswi itu bisa memonitoring dirinya sendiri, ada catatan. Tapi ini kan masa COVID, nggak mungkin kita membagikan selebaran. Maka saya butuh kayak program semacam web yang intinya di situ tuh bisa memonitoring. Dan ini alhamdulillah bisa Bapak Ibu yang sudah dipublikasikan di UIN Malang, yaitu namanya CIS Makoba, catatan ibadah siswa Man Kota Batu. Ini sangat layak, bahkan kemarin pada waktu Ramadan saya terapkan di kelas saya, sangat membantu. Jadi sangat membantu wali kelas untuk memonitoring siswa-siswi yang seandainya belum tadarus, belum sholat zuhur, dan sebagainya. Itu bisa. Bagi mereka yang malas, maka akan lupa mengisi, karena di sistem ini ada update, ya, update jam berapanya, dan sebagainya kita terapkan. Yang terakhir, ini juga divalidasi oleh Bapak Ariful, terima kasih. Ini di story, ini yang saya tentukan tadi, kamus digital sejarah berbasis visual basic. Di sini yang membantu anak-anak untuk belajar, Bapak Ibu. Anak-anak untuk belajar terkait dengan prasasti, isinya itu apa saja. Itu di sini. Ini seperti kamus. Tapi di sini ada juga web atau web perpus, dan kalau tidak salah Museum Nasional saya sematkan di aplikasi ini, sehingga menambah literasi mereka, sehingga tidak hanya dari satu sumber saja. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Suci. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alim sebagai pelaku langsung di lapangan berkaitan dengan penggunaan blended learning. Beliau sudah banyak menyampaikan, bahkan menunjukkan berbagai aplikasi buatan beliaunya sendiri untuk mempermudah teknis pembelajaran, khususnya berkaitan dengan blended learning. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekarang sudah jam 10.33 kalau di laptop saya gitu. Biar kita ada komunikasi yang jelas, mungkin ada juga masukan-masukan atau pertanyaan atau yang lainnya itu, agar kita tidak menuntun satu arah gitu dari narasumber gitu. Maka kami buka 3 pertanyaan. Buka dari teman-teman, silakan pergunakan raise angkat tangan untuk menanyakan. Siapa yang mau bertanya, silakan acung tangan dulu gitu, sehingga tidak menumpuk atau tidak rebutan gitu. Ada waktu sekitar 26 menit itu kalau berdasarkan waktu. Nanti ya mulai sedikit nggak apa-apa. Monggo, ada Bu Dian Komalasai, angkat tangan. Monggo Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Moderator. Mungkin saya tidak bertanya, hanya sedikit curhat mungkin, Pak. Ya Allah. Curhatnya seperti ini. Curhat Alhamdulillah. pembelajaran tapi Ibu. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Pada pagi ini saya terima kasih kepada dua pemateri yang telah menyampaikan tentang teknologi, kemajuan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, kemudian berbagai macam medianya. Nah, dengan kondisi seperti ini, diharapkan kan kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, ya Pak. Tadi dikatakan juga sehingga proses dalam pembelajaran ini menuntut percepatan dalam segala hal, baik penilaian dalam segala ataupun yang lainnya. Nah, tapi di salah satu sisi, saya melihat ini khususnya mungkin ya untuk di tingkat SMA, di mana pembelajaran itu banyak sekali mata pelajaran yang seminggu saja. Kalau di MAN itu untuk kelas 12 itu harus mempelajari 18 mata pelajaran. 18 mata pelajaran dalam satu minggu itu. Sementara saya kadang-kadang berpikir begini, kalau dengan kondisi yang seperti ini membebani anak-anak, dengan tugas yang ini, yang itu, kita pengen menggunakan media ini, misalnya dengan mengupload, berpikir juga, karena dalam kondisi realnya memang salah satu sisi banyak juga di antara murid kita yang masih terhambat dalam hal ekonomi mungkin, ya mungkin jaringan mungkin seperti itu. Nah, curhat saya mungkin apakah tidak ada sebuah pembicaraan atau diskusi atau sharing ya untuk agar supaya pembelajaran di SMA itu, karena kita dituntut dengan menggunakan teknologi ini, dan supaya anak-anak betul-betul fokus dengan pembelajaran yang kita berikan, tentunya apa tidak sebaiknya dari 18 mata pelajaran itu ada pengurangan misalnya. Mungkin saya berharap mungkin dari kita guru-guru mungkin bisa disponsori oleh IGI Batu untuk mengundang, mungkin bisa jadi Bapak Kemendikbud ya, agar supaya melihat kembali beban materi pembelajaran yang ada di SMA ini. Gitu loh. Kalau memang sudah penjurusan bahasa itu, kenapa tidak ilmu-ilmu bahasa, mungkin dengan ilmu agamanya ditambah ilmu PPKN-nya, nah seperti itu, agar supaya anak tidak dalam seminggu itu terbebani, sehingga dalam kenyataannya masih banyak anak yang tugasnya pun molor-molor, bahkan menumpuk seperti itu. Ya, mungkin mudah-mudahan IGI Batu bisa memberikan pencerahan untuk menggiring kepada arah diskusi. Mungkin gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang curhatnya itu berkaitan dengan pembelajaran yang beliau alami, dan mungkin ini juga dialami oleh banyak guru, mungkin hampir semua lah, bukan dikatakan 100% nggak enak, tapi hampir semua. Mungkin berikutnya ke Bapak Andi Mahruji. Monggo Bapak Andi Mahruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kenalan? Dari SDN Ketupat 1, Raas, Kabupaten Sumeneb. Oh, Sumeneb ki. Iya toh ya, toh ya. Begini Pak, saya salah satu guru di lembaga sekolah dasar. Tentunya ada beberapa kendala berkaitan dengan kelas bawah di media teknologi, di mana kalau di Sumeneb yang tempat saya mengajar itu letaknya di kepulauan yang kebetulan media-media teknologi berkaitan dengan kayak Google Classroom dan lain-lain itu anak-anak untuk kelas bawah masih belum paham. Nah, pertanyaannya cukup sederhana, media apa yang cocok untuk siswa kelas bawah pada sekolah dasar? Terima kasih. Oke, terima kasih. Matur sekali langkong Pak Andi. Thank you, Pak.
yang telah menyampaikan fakta real yang di lapangan yang mungkin jauh dari jaringan atau mungkin aksesnya yang cukup sulit, gitu, apalagi di kepulauan gitu. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak M. Bagus Bagaskoro. Monggo Bapak Bagus. Agak mendekat mungkin Pak. Suaranya kecil Pak. Halo? Agak mendekat mungkin Bapak Bagus. Sudah dengar suara saya? Kecil sekali Pak. Ya sudah. Sudah dengar? Saya Muhammad Bagus Bagaskoro Angkasa. Saya masih di Universitas PGRI Agama Surabaya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara guru untuk berkomunikasi dengan orang tua yang backgroundnya berbeda-beda, ada yang middle class, terus low class, high class. Itu bagaimana cara seorang guru itu memahamkan persepsi dan perspektif orang tua yang beda kelas terhadap siswa, mendampingi siswa belajar di rumah. Itu kalau dari saya. Oke, mungkin 3 dulu gitu. Monggo kepada kedua pemateri untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dari peserta ini. Monggo kepada Pak Alim dulu, ada Pak Fiul dulu. Pak Fiul, monggo. Mungkin saya dulu Pak jawab pertanyaan dari Pak Andi nggih tadi. Pak Andi di Sumeneb tadi mempunyai unek-unek ya Pak Andi nggih. Kalau misal di Sumeneb itu kondisi di lapangannya itu jauh dari internet atau mungkin siswa-siswa SD itu masih belum bisa menjalankan. Nah, kalau untuk pendidikan SD itu seharusnya itu diperlukan adanya bimbingan orang tua karena nggak mungkin kan seorang anak SD itu bisa mengoperasikan komputer. Pastinya nantinya kan pembelajaran itu menjadi lebih efektif jika ada pendampingan dari orang tua. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan mungkin dengan orang tua wali gitu. Mungkin nanti bisa dikondisikan bagaimana sih caranya pembelajaran itu dilaksanakan. Misalnya mungkin kalau tadi misalkan Google Classroom ya nggak memungkinkan ya. Misalkan karena terkendala koneksi gitu. Soalnya juga saya mengalami sendiri sih, kebanyakan juga meskipun di perguruan tinggi itu kadang beberapa mahasiswa itu juga mengeluhkan adanya koneksi buruk dan sebagainya. Jadi kadang itu saya juga mengantisipasinya itu dengan mengupload video ke YouTube sehingga bisa didownload peserta didik kita. Jadi pembelajarannya itu kalau kita tadi kan membahas ada sesi sinkronus sama asinkronus. Kalau sinkronus itu yang pembelajaran tatap muka. Kalau kita masa PPKM ini kan masih pakai Zoom, pakai Google Meeting. Nah, hasil dari pembelajaran itu nanti bisa di-share ke siswa-siswa jenengan. Mungkin seperti itu, Pak, sebagai alternatif. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Bagaimana, Pak Andi? Oke. Kalau yang kedua atau yang ketiga ini berkaitan, yang pertama itu curhat itu dari Bu Dian berkaitan dengan beban belajar yang cukup banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan komunikasi yang efektif dengan orang tua karena beda dalam tanda kutip ya, beda entah beda level atau beda pemahaman ya, dalam masalah pembelajaran dan teknologi. Monggo Pak Aiful. Kalau unek-uneknya Bu Dian gitu tadi, itu sebenarnya ya semuanya juga saya juga merasakan sih meskipun di pendidikan tinggi itu kadang banyak mahasiswa itu yang curhat ke saya, Pak kok banyak tugasnya, kok mata kuliah ini pada submit tugas, itu kadang kita
ya perlu juga sih adanya manajemen tugas gitu. Soalnya kan kalau di pendidikan tinggi itu sudah jelas ada jam pelajaran untuk tatap muka, ada jam pelajaran untuk pembelajaran mandiri. Jadi biasanya itu perlu disesuaikan, Bu Dian. Kadang nggak tahu sih kalau saya di sekolah itu gimana nanti prosedurnya. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan guru-guru atau mungkin Mas Rofiul Alim, Pak Rofiul Alim sendiri itu yang nanti bisa memberikan insight atau wawasan seperti itu kalau komentar saya. Kalau yang dari ketiga itu kalau dari perbedaan orang tua nggih, mungkin lebih ke arah apa ya? Ke arah bagaimana orang tua memfasilitasi mungkin seperti itu ya Pak Bagus nggih. Mungkin nanti kalau saya salah bisa mohon maaf dikoreksi. Jadi biasanya itu kalau saya di lapangannya, di realnya itu kadang itu nggak terlalu menuntut mahasiswa itu apa ya? Maksudnya kehadiran itu penting, kehadiran seorang peserta didik itu penting. Tapi mungkin saya kadang menyadari adanya keterbatasan, mungkin karena orang tua yang masih belum bisa memfasilitasi untuk menyediakan laptop, itu kadang juga berpengaruh terhadap pembelajaran kita. Nah, nantinya adalah tugas kita itu bagaimana kita bisa mengakomodir dari siswa yang misalkan memiliki fasilitas gitu dalam mengakses. Jadi menjawab pertanyaan Pak Andi tadi, juga memfasilitasi misalkan di daerah tadi Sumeneb di kepulauan tadi mungkin nanti bisa dibuat video tersendiri yang nanti dikirimkan ke siswanya atau ke perkumpulan siswa gitu biar efektif. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin dari Pak Rofiul Alim sendiri ada yang ditambahkan, monggo silakan. Monggo Pak Alim mungkin. Ya, sebenarnya cukup Pak Arif itu. Terkait dengan Bu Dia, apakah dengan beban itu bisa dikurangi atau bagaimana? Tapi sebenarnya Bu ya, mata pelajaran ini ya tetap itu saja, tidak usah dikurangi ataupun ditambah. Akan tetapi kan kita sudah punya yang namanya panduan ya dalam kurikulum darurat dalam mata daring. Sebenarnya guru memiliki hak yang cukup besar untuk menentukan materi apa saja yang perlu disampaikan dan materi apa saja yang perlu untuk di-skip atau kita sampaikan tidak secara langsung seperti yang disampaikan Pak Arif tadi. Jadi kalau kita berpikir bahwasanya ya memang guru terkadang kalau menyampaikan semua materinya ada rasa kurang bersalah, tetapi lebih bersalah lagi menurut saya ketika kita memaksakan kehendak kita dengan keadaan yang tidak memungkinkan seperti itu. Untuk contohnya saya ada beberapa dalam pembelajaran saya itu memang saya sengaja biasanya saya gunakan yaitu dengan materi riset di mana saya memberikan tugas kepada anak. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan. Terkadang saya itu juga menurunkan target saya, tetapi tidak mengurangi mutu dari apa yang saya inginkan itu. Jadi dulunya penelitian katakanlah penelitian di desa terkait dengan sejarah desa menggunakan metode tradisi lisan atau sejarah lisan. Ini saya turunkan menjadi keluarga. Bahkan kalau keluarga pun kesulitan, mereka saya suruh untuk menyampaikan tentang diri mereka. Esensi dari semua itu adalah bagaimana nyambung dengan materi saya ya, mereka itu tidak hanya bisa memahami, tetapi juga bisa menulis dan menyampaikannya. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita tidak mengeluh, itu bagian dari yang paling tepat. Terkait dengan media apa yang kita berikan itu semua Bu. Maksud saya seperti itu, karena saya pernah berdiskusi dengan teman di Dinas Provinsi Jawa Timur, sharing terkait dengan problem-problem yang ada di lapangan. Kesimpulan kita itu adalah kita adalah fasilitator. Kita salah ketika kita tidak memberikan materi, memfasilitasi mereka. Memang apa yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa, maka kita berpasrah dengan keadaan. Dan di situ akan ada kaitannya dengan
gimana kita bisa eksis atau tidak. Kalau dalam sejarah, seorang manusia yang eksis, maka dia berpikir. Jadi tujuannya adalah bagaimana anak ini tetap dia eksis walaupun dengan keadaan yang mungkin banyak tekanan dan sebagainya. Kita tahu, ini menyambung pertanyaan dari Pak Bagus, bagaimana cara guru menyamakan persepsi orang tua. Kalau saya Pak, kebetulan memang saya punya data setiap siswa, latar belakangnya apa, orang tuanya bekerja apa, apakah dia sehari itu full memang dia hanya belajar, atau dia juga membantu orang tuanya untuk berjualan di toko dan sebagainya. Ya. Situ rahasia saya memberikan toleransi. Jadi tidak bisa saya memberikan toleransi itu langsung saya ucapkan di semua siswa. Saya tetap di depan siswa akan tegas, yang nggak ngumpulkan nilai 0. Itu secara teori, tetapi kalau secara pribadi, saya melihat anak ini sudah melakukan usaha yang keras dalam belajar, dia tidak punya HP, dia harus bergantian dengan ibunya dalam mengerjakan tugas, dia bergantian dengan adiknya yang SD, maka di situ saya secara pribadi akan saya panggil, saya beri pengertian orang tuanya juga, yang penting kamu ikut belajar saya, ini modulnya offline, kamu bisa pelajari sendiri. Pak, bagaimana yang online-online? Ini entah dikatakan saya tidak bijak atau gimana, terserah. Saya bilang kalau bisa itu, kalau tidak bisa kerjakan secara offline. Dan nanti kalau ada teman yang protes, yang penting kamu jangan bicara ke siapa. Ini bagian dari toleransi Pak Alim terhadap kondisi yang ada. Karena kita tidak bisa Bapak Ibu secara ego bilang ke pesertanya kalau anak ini nggak datang maka kita nggak berikan play. Itu kita harus tahu latar belakang dari siswa kita berbeda, latar belakang dari tempat siswa kita berbeda. Terkadang orang itu mampu, tetapi tempatnya memang bisa. Terkadang orang itu kurang mampu, walaupun tempatnya di kota. Itu harus kita pahami. Di sini menurut dosen saya, mengajar yang paling sulit adalah mengajar dalam kehidupan, bukan mengajar bagaimana kita menyampaikan materi kita ke siswa, itu saja. Selanjutnya untuk Bapak Andi, media untuk anak SD apa? Yang paling tepat mungkin Bapak, karena saya lihat anak SD sekarang ini sudah pintar-pintar pakai Android Pak ya. Walaupun komputer belum bisa, tapi Android sudah Pak Ariful. Jadi anak-anak ini main TikTok Pak Ariful ya. Saya sendiri kaget gitu ya. Jadi anak-anak saya rasa sudah terbiasa dengan Android, maka mungkin paling tepat adalah modul Pak ya, modul elektronik yang bisa diberikan kepada siswa-siswi jenjang SD ini. Atau Bapak bisa mengembangkan media pembelajaran dari PowerPoint yang Bapak ubah nanti jadi file APK Pak. Sehingga anak-anak itu tidak mencari filenya, tetapi langsung buka aplikasi, bisa mengakses materi Bapak. Mungkin itu, mohon maaf jika ada salahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kedua pemateri. Mungkin untuk Bu Dian gitu, sebagaimana, ya mohon maaf ini saya jumbang saya, sebagaimana disampaikan oleh Kasubdib KSKK itu Bapak Ahmad Hidayatullah, bahwa yang pertama sudah dihapusnya UN atau UMBN itu sebenarnya peluang untuk guru untuk memberikan penilaian, sehingga yang mengatur, yang mengelola semua adalah gurunya gitu. Kemudian masalah target materi itu jangan berpedoman penuh gitu. Artinya sudah diberikan kelonggaran, kalau memang sanggupnya hanya dua materi ya 2 materi aja, bukan tercapainya materi tapi tercapainya pendidikan yang mengarah kepada pengetahuan sendiri. Itu beliau sampaikan kemarin oleh Bapak Kasubdik gitu. Untuk Pak Andi mungkin karena di SD itu lokalnya kecil, itu mungkin bisa Pak Andi, bisa dengan daring, artinya belajar keliling, itu karena lebih efektif, karena SD itu paling lingkungan maksimal 1 desa lah. Itu lebih efektif ketimbang pakai Android yang bingung gitu. Oke, dilanjutkan, mungkin ada yang masih mau menyumbangkan
pertanyaan atau apa? Monggo, ini belum ada yang isan lagi. Atau Pak Bagus ini mau tanya lagi karena masih angkat tangan. Waktunya sudah tinggal 6 menit, ini 10.54. Ada yang mau tanya lagi? Pak Bagus? Monggo Pak Bagus. Halo? Oke, karena agak ada ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya kurang 5 menit. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, monggo bisa mengisi link absensi untuk kehadiran kita. Insya Allah nanti dapat sertifikat. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena tidak ada yang bertanya gitu. Kami mohon kepada dua pemateri untuk memberikan closing statement yang memberikan motivasi kepada kita semua, kepada Bapak Aiful. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sugiarto. Saya coba closing statement dari saya. Jadi kalau tadi saya materinya terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan Bapak Ibu teknologi itu. Kita kadang kan berbeda itu background, kadang ada siswa yang bisa mengoperasikan Android atau apa gitu. Jadi kita nanti tugasnya itu bagaimana memanfaatkan teknologi itu agar bisa diterima peserta didik kita. Jadi nggak hanya satu golongan tertentu saja. Jadi nanti diharapkan semua peserta didik kita itu bisa menyerap atau menerima informasi atau pengetahuan yang kita sampaikan. Sehingga di sini perannya kita dalam adaptif gitu terhadap teknologi itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Seperti itu. Mas Rofiul Alim masih telepon kayaknya. Silakan Mas. Jadi closing saya, tidak ada media strategi metode yang sifatnya tunggal Bapak Ibu. Maka tidak ada yang sempurna, kita sebagai makhluk yang tidak sempurna, tugas kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan begitu pula guru, tidak ada yang namanya media, strategi dan sebagainya itu yang kita kembangkan itu sempurna. Oleh sebabnya, mari kita selalu belajar. Dan kepada Bapak Ibu senior di sini, saya sangat berharap pengalaman